Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Baiklah, akan aku perjelas. Aku mengidap impoten. Lalu kenapa polisi menutup kasusnya? Bukankah ini jelas jika ada kejanggalan dalam kecelakaan Nana? Tanya Kevin. Saya rasa ada oknum yang terlibat dalam kasus ini, sahut Jimin. Terus selidiki kasus ini. Aku tidak ingin nyawa Nana terancam lagi, perintah Kevin. Jimin mengangguk dan undur diri sementara Kevin terus berpikir tentang kecelakaan Nana sampai dia teringat tentang Raven, sahabatnya. Dia segera meraih ponselnya dan menghubungi Raven. "Lu di mana, Nying?" ucap Kevin saat panggilan itu tersambung. "Sombong lu anjir, mentang sekarang jadi presdir jadi lupa sama gua," sahut Raven di sana. "Ada banyak hal yang terjadi, lu ke kantor gua sekarang," perintah Kevin. "Ada apa?" "Ini tentang Nana. Lu pasti sudah dengar berita kecelakaan di danau yang viral itu kan? Korbannya itu Nana." "Jadi, buang jauh perasaan lu. Nana sudah tiada," ucap Raven. "Kesini aja Pak Ijo, penting." Petik 2. Dan mau tidak mau akhirnya Raven menemui Kevin ke kantornya. Selain karena perintah Kevin, dia juga sudah lama tidak bertemu dengan sahabatnya itu karena Kevin yang sibuk. Kevin yang selalu balapan liar dan seenaknya sendiri sudah lama tidak mengganggunya, dia jadi penasaran. Kenapa Kevin tiba memutuskan untuk kembali ke perusahaan? Setelah sebelumnya dia ogahan menjalankan perusahaan itu. "Apa?" pekik Raven setelah mendengarkan cerita Kevin setelah beberapa menit sampai di kantor Kevin. Kevin mendengus di sana. "Jadi, lu harus bantu gua juga?" Tunggu. Jadi lu melakukan pernikahan palsu dengan Nana? Tanya Raven yang masih tidak percaya. "Terpaksa, tolong digaris bawahi," sahut Kevin. "Nana sangat membenci lu setelah kejadian dia dirundung keluarga suaminya. Bagaimana jika ingatannya kembali nanti? Apa lu siap nerima konsekuensinya ditambah lu melakukan kebohongan pernikahan palsu?" ucap Raven memperingati. "Nana dirundung keluarga suaminya? Kenapa lu gak cerita, bangsat?" kesal Kevin yang baru mengetahuinya. "Kalau gua cerita emang lu bisa ngerubah keadaan, makanya gua nyuruh lu jauhin Nana," jelas Raven. Kevin mendengus di sana. "Siapa suami Nana? Apa lu tahu? Saat di rumah sakit gua terlalu sibuk mengurusi kematian palsu Nana. Jadi gua tidak tahu siapa yang telah menjemput mayat palsu Nana. Mereka bahkan belum mendaftarkan pernikahan mereka. Jadi akan sulit mencari tahu siapa suami Nana sebenarnya," sahut Raven. "Kurasa karena keluarga suami Nana tidak menyetujui pernikahan mereka," tambah Raven. "Ven, kenapa gua curiga keluarga suami Nana terlibat?" Kevin dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Jika benar kecurigaannya terbukti, berarti orang yang ingin Nana celaka adalah orang terdekatnya, yaitu keluarga suaminya. Jika memang benar begitu, Kevin tidak bisa memberitahu suami asli Nana.
Padahal sejatinya Kevin ingin mencari suami Nana dan memberitahu jika Nana masih hidup. Akhirnya dia memutuskan untuk ke restoran Raven. Dia ingin mengecek rekaman kamera CCTV yang ada di sana. Dia ingin tahu seperti apa keluarga suami Nana. Tentu saja Raven langsung memeriksa rekaman CCTV di restorannya. Dia mencari hari di mana Nana mengalami perundungan. Dan di sana nampak ada 3 wanita yang berpenampilan modis. Tengah masuk ke restoran dan memesan ruangan VIP di restoran tersebut. Di dalam ruangan VIP tidak ada kamera CCTV karena itu privasi pengunjung, jelas Raven. Itu sudah cukup, yang penting wajah mereka terlihat. Cepat kirim rekaman itu. Gua akan menyuruh si botak Jimin menyelidiki siapa mereka, ucap Kevin. Anderson Corp. Hal sama dilakukan oleh Albert untuk menyelidiki kasus kecelakaan Nana. Kali ini dia tidak ingin memakai orang dari keluarganya. Karena sampai saat ini hasilnya nihil, jadi dia ingin melakukan penyelidikan sendiri. Tuan muda, panggil Yo. Karena dari tadi Albert bermain ponsel di bawah meja saat presentasi sedang berlangsung. Sebentar Yo, aku sedang mengerjakan misi, jawab Albert yang masih sibuk dengan ponselnya. Misi apa, Tuan muda? Tanya Yo penasaran. Aku sedang mencari impostor, jadi diamlah. Kau saja yang dengarkan presentasi membosankan itu. Seru Albert yang sedang asyik di sana. Tuan muda main Among Us, tanya Yo memastikan. Ya iyalah, jawab Albert singkat. Dan tak lama kemudian Albert berteriak. Aku vote merah, pasti merah yang impostor. Semua peserta rapat langsung menatap Albert dengan heran. Menyadari itu, Albert langsung menyudahi permainannya. Albert berdeham. Lanjutkan lagi dongengnya. Setelah rapat itu selesai, Albert ingin segera meninggalkan kantor. Karena ingin menemui Tejo yang sudah berhasil berbicara pada Somat. Tapi gerak-geriknya selalu dipantau, dia tidak ingin usahanya gagal kali ini. Karena otak cepu Yo pasti akan melaporkan apa yang dia lakukan pada keluarganya. Apalagi sekarang ditambah keluarga Gomez yang juga ikut mengawasi dirinya. Dengan terpaksa Albert mengganti bajunya di toilet karyawan dengan baju biasa. Lalu dia memakai masker dan diam meninggalkan kantor saat Yo masih di ruangannya. Ceka, aku seperti seorang pencuri, decak Albert saat berhasil keluar. Lalu dia memesan sebuah taksi untuk membawanya pergi ke salah satu rental PS. Di mana di sana Tejo dan Somat sudah menunggunya. Akhirnya datang juga, ucap Tejo saat melihat Albert keluar dari taksi. Abis main kucingan sama Yo, sahut Albert di sana lalu matanya mendelik ke arah Somat. Jadi kau seorang hacker kan? Somat mengangguk lalu dia membuka laptopnya dan memberitahukan hasil penemuannya. Dan seperti yang Kevin temukan sebelumnya kalau taksi yang membawa Nana memakai plat bodong. Di lokasi kejadian tidak ada CCTV atau petunjuk jadi jejaknya hilang setelah dari restoran, jelas Somat.
Albert tampak berpikir, coba kau retas CCTV jalan sebelum istriku naik ke taksi itu. Dan Somat mulai melacaknya, rute di mana taksi itu sebelumnya berada sampai akhirnya menjemput Nana. Nana terekam CCTV di seberang jalan saat dia menunggu taksi itu. Albert yang melihat itu seketika matanya berkaca-kaca. Dia melihat Nana tersenyum sambil melihat ponselnya. Itu pasti saat Nana mengetik pesan untuknya saat meminta nasi bebek. Tapi tiba matanya teralihkan oleh satu mobil yang tak asing bagi Albert. Kak Monica, lirih Albert. Saat melihat mobil Monica yang berada di dekat Nana di rekaman CCTV jalan itu. Albert mengepalkan kedua tangannya. Apa Kak Monica seorang impostor? Ponsel Albert terus berdering tapi Albert enggan menerima panggilan. Dia terus termenung sambil memikirkan langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Ayo kita main PS aja dulu biar gak stres, ajak Tejo yang melihat kegelisahan Albert. Di sisi lain, Yo kehilangan bosnya di kantor. Dia sudah mencari Albert di seluruh penjuru kantor. Tapi tidak menemukan sosok pria blasteran itu. Dia berusaha menghubungi Albert tapi panggilannya tidak dijawab. Akhirnya dia memutuskan untuk melacak keberadaan Albert. Dengan GPS yang tersambung di ponsel Albert berada. Saat Yo sedang sibuk melacak di mana Albert bersamaan dengan Selena yang menghubunginya. Di mana suamiku, Yo? Tanyanya. Saya kehilangan tuan muda, Nona. Saya saat ini sedang melacak keberadaannya, jawab Yo. Apa? Bagaimana bisa? Kirim padaku lokasinya biar aku yang menjemputnya, ucap Selena. Dan tak lama Yo sudah menemukan lokasi Albert. Dengan segera dia mengirim lokasinya pada Selena. Selena semakin dibuat speechless dengan kelakuan Albert. Saat tiba di lokasi, Selena hanya bisa geleng kepala jika tempat yang ditujunya ternyata adalah rental PS. Dia segera memakai sarung tangannya karena alergi dengan tempat seperti itu. Cepat buka pintunya, perintah Selena pada sang sopir saat sudah di depan rental PS. Saat pintu itu terbuka mata Selena membulat melihat apa yang dilakukan Albert. Albert berjoget waka karena berhasil mengalahkan Tejo dan Somat pada pertandingan bola. Albert, teriak Selena di sana. Sontak Albert langsung menghentikan jogetannya dan menoleh ke arah sumber suara. Apa sih, Mes? Kenapa bisa ada di sini? Gerutu Albert. Justru aku yang bertanya, kenapa kau bisa ada di tempat kumuh begini? Ucap Selena dengan memandang jijik tempat itu. Jaga bicaramu, ketus Albert di sana. Lalu dia mendekati Selena dan membawanya keluar. Jangan campuri urusanku, bukankah aku setiap hari mengatakan itu? Ucap Albert saat mereka sudah di luar. Selena terkekeh mendengarnya. Aku istrimu, Albert, walau kau tidak menganggapku tapi aku berhak mencampuri setiap urusanmu. Kita ditunggu makan malam keluarga, lebih baik kita akhiri perdebatan kita. Tambah Selena dengan berlalu masuk ke dalam mobil.
Albert mendengus kesal di sana dan mau tak mau dia harus mengikuti Selena untuk menghadiri makan malam itu. Nana terus termenung saat kembali ke apartemen. Dia tidak bisa berhenti memikirkan pria yang hadir di alam bawah sadarnya saat melakukan terapi sebelumnya. Siapa dia? Gumam Nana semakin dia berusaha mengingat semakin dia merasakan sakit di kepalanya. Ah, pekik Nana sambil memegang kepalanya. Bersamaan dengan itu, Kevin kembali ke apartemen. Dan terkejut mendapati Nana yang seperti kesakitan di sana. Apa ada yang sakit? Tanya Kevin khawatir. Kepalaku sakit saat aku berusaha mengingat semuanya, keluh Nana. Jangan dipaksa, Aa belikan ketopraknya Mang Ujang dimakan ya, bujuk Kevin. Lalu mereka menuju meja makan yang di sana. Kevin begitu telaten menyiapkan ketoprak untuk Nana. Makanlah, ucap Kevin saat ketoprak itu sudah siap. Makasih A, sahut Nana dan mulai menyuapkan ketoprak itu ke mulutnya. Kevin terus memandangi wajah Nana saat makan, yang mana membuat jantungnya berdebar lebih hebat dari sebelumnya. Nah, Aa juga sakit kepala loh, ucap Kevin kemudian. Benarkah? Nana mulai cemas dan ingin mengambil obat sakit kepala dari kotak P3K. Tapi langkahnya berhenti saat tangannya dicekal oleh Kevin. Gak perlu obat, nah, Aa sakit kepalanya sebelah, ucap Kevin menyuruh Nana duduk lagi. Itu kan lebih sakit lagi kalau sakit kepalanya cuma sebelah, ucap Nana. Kevin menggeleng. Enggak kok, soalnya yang sebelahnya buat mikirin kamu. Di mansion keluarga Gomez kini tengah mengadakan makan malam besar. Karena mereka menjamu besan mereka dari keluarga Anderson. Semua tampak menikmati acara makan malam itu. Kecuali Albert yang dari tadi terus menatap tajam pada kakaknya, Monica. Monica yang terus ditatap seperti itu tentu saja menjadi salah tingkah. Hingga tatapan Albert buyar saat mertuanya bertanya. Kapan kalian akan memberi kami cucu? Sontak membuat Selena kehilangan nafsu makannya. Karena selama ini mereka tidur terpisah dan Albert enggan menyentuhnya. Bagaimana caranya mau memberi orang tuanya cucu? Sebenarnya ada rahasia yang perlu kalian semua tahu. Pedang panjangku tidak bereaksi lagi semenjak kehilangan Nana, ucap Albert dengan santainya. Klontang, klontang, terdengar sendok berjatuhan saat mereka mendengarkan pernyataan Albert. Apa maksudmu Al? Tanya Maura tergagap merasa tidak enak hati dengan keluarga Gomez. Baiklah, akan aku perjelas. Aku mengidap impoten, ucap Albert telantang. Jaga bicaramu, bentak Harry di sana dengan gusar mendengar putranya bicara omong kosong. Jadi apa perlu aku tunjukkan di sini? Tantang Albert kemudian. Terdengar meja digebrak oleh Dedi Selena. Karena merasa menantunya sangat keterlaluan kalau bukan karena Selena sangat mencintai Albert. Dia tidak akan mau mempunyai menantu gila seperti Albert. Kedua orang tua Selena pergi meninggalkan acara makan malam itu.
membuat Harry menjadi geram dengan anak laki-lakinya. Kau selalu membuat malu keluarga. Geram Harry dengan meninggalkan acara makan malam diikuti oleh Maura dengan kecewa. Ketika Monica akan menyusul orang tuanya, langkahnya terhenti saat Albert bertanya. Di hari kecelakaan Nana, kakak pergi kemana? Tanya Albert. Bersambung.